Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang, selamat siang. Kembali lagi di channel Mas Ridwan Cafe bersama dengan saya Ridwan Purnomo. Kali ini saya akan berbagi pengalaman atau prosedur seleksi IM Jepang. Jadi untuk tahun ini Jepang sudah membuka kembali bagi pemagang yang akan magang atau TKI yang akan bekerja di Jepang. Dan dari Kemnaker sendiri maupun dari pihak IM Jepang sudah bekerja sama di Indonesia. Ini sudah mulai melakukan rekrutmen. Dan untuk itu saya ingin membagikan pengalaman yang saya dapat ketika mengikuti seleksi di IM Jepang dan bagaimana caranya agar bisa lulus. Prosesnya seperti apa dan apa saja yang harus dilalui supaya bisa mengikuti program IM Jepang ini. Oke, kita langsung menuju materinya. Minasan, yoroshiku onegaishimasu. Hai, minasan, kita langsung aja di PowerPoint-nya agar penjelasannya lebih mudah lebih mudah dipahami dan Anda bisa melihat langsung tulisannya. Untuk yang pertama yaitu sudah jelas, yaitu pendaftaran. Pendaftaran di IM Jepang itu seperti apa? Coba kita klik dulu di menu pendaftaran. Jadi untuk info atau jadwal pendaftaran terupdate, ikuti saja Instagram ayomagangvokasi.id. Jadi di Instagram ini pihak dari Kemnaker atau Ayo Magang Vokasi ini itu memberikan jadwal-jadwal seleksi. Misalkan di Solo ini tanggal sekian, waktunya sekian, itu ada semuanya di sini. Lebih jelas dan update-nya di sini. Kemudian ini misalnya ya, contoh persyaratannya, calon peserta yang berminat dapat mendaftar dengan mengisi tautan Google Form https://seleknas magang Solo. Terus ada kemudian diutamakan peserta yang telah minimal 1 kali vaksin COVID-19 dan lain-lain. Itu bisa dibaca sendiri atau minasang bisa membuka sendiri di Instagram ayomagangvokasi.com. Ini untuk pendaftaran. Kemudian untuk syarat pendaftaran yang harus disiapkan atau minimal minasang harus memiliki ini agar bisa mendaftar menuntuki proses seleksi secara bertahap dengan lancar. KTP pasti sudah punya ya, karena 17 tahun ke atas. Kemudian kartu keluarga wajib minasang siapkan. Kemudian kartu kuning atau AK1, ini adalah kartu yang digunakan untuk melamar pekerja tingkat 1, AK1. Untuk pengertian kartu kuning minasang bisa googling di Mbah Google. Kemudian ada akte kelahiran, kemudian sertifikat latihan kerja minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman kerja di bidang teknik minimal 6 bulan bagi lulusan teknik. Jadi yang dimaksud sertifikat latihan kerja minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman kerja di bidang teknik minimal 6 bulan bagi lulusan teknik ini adalah, jadi untuk IM Jepang itu mencari lulusan SMK terutama di bidang teknik. Misalkan saya pribadi ya, ini jurusan SMK di bidang teknik elektronika. Jadi ketika saya mendaftar di IM Jepang itu tidak memerlukan sertifikat latihan kerja minimal 160 jam atau pengalaman kerja minimal 6 bulan, itu tidak perlu, karena itu dipersyaratkan untuk lulusan non teknik. Misalkan lulusan MA atau SMA itu kan bukan non teknik, jadi dibutuhkan sertifikat seperti itu. Tapi kalau minasang sudah lulusan dari SMK dan jurusan teknik itu tidak perlu. Kemudian yang perlu disiapkan lagi ijazah SD, SLTP dan lain-lain. Kemudian raport SLTA dan sederajatnya, surat keterangan sehat dari dokter,
Surat izin orang tua atau wali istri, ini saya punya, minasan bisa meminta ke saya atau bisa googling di internet juga boleh. Kemudian surat pernyataan belum pernah mengikuti magang di Jepang bermateri, ini saya juga punya untuk tulisannya, minasan bisa meminta ke saya. Kemudian surat lamaran mengikuti program, pas foto, surat rekomendasi RT RW dan kelurahan, foto keluarga berlatar belakang rumah ukuran 3R 2 lembar. Kemudian persyaratan khususnya, ini persyaratan khusus yaitu pria ya, untuk SMA teknis usia minimal 18 tahun dan maksimal 26 tahun saat tes seleksi. Jadi bagi minasang ketika sudah lulus SMK usianya belum ada 18 tahun, maka belum diperbolehkan mengikuti seleksi IM Japan ini. Kemudian untuk SMU atau SMA non teknik usia minimal 19 tahun 6 bulan dan maksimal 26 tahun saat tes seleksi. Jadi untuk SMK yang teknik dan untuk SMA itu berbeda. Kalau untuk SMK minimal 18 tahun, kalau untuk SMA itu 19 tahun 6 bulan. Karena untuk SMA itu kemungkinan belum memiliki latihan kerja yang tadi minimal 160 jam ya sertifikatnya, dan belum memiliki pengalaman di bidang teknik, jadinya mungkin perlu waktu untuk mempelajari itu dan dikasih waktu sehingga untuk umurnya lebih agak tua sedikit. Kemudian tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan minimal 50 kg. Tidak buta warna atau total parsial dan berkacamata juga tidak boleh. Kemudian tidak bertato atau bekas tato dan tidak bertindi ataupun bekas tindi. Itu untuk syarat pendaftaran ya. Kalau mungkin minasang ada yang belum paham atau masih bingung, nanti bisa ditanyakan ke saya di kolom komentar. Baik, lanjut. Setelah pendaftaran tadi ya, pembekalannya juga sama tadi sudah disebutkan antara KTP, KK dan sebagainya. Kemudian kita mengikuti tes matematika. Ya, ini contoh dari soal matematika yang diteskan atau diujikan ketika mengikuti program seleksi IM Japan. Jadi soalnya itu ada 20, waktunya 15 menit dan minimal harus betul 14 soal. Kalau 14 soal ke bawah, kalau betulnya kurang dari 14 berarti minasang dinyatakan gagal. Untuk materinya itu antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perperan. Ya, antara luas, persegi panjang, segitiga, luas lingkaran, balok, dan sebagainya. Minasang bisa cari-cari contoh soalnya di internet. Oke, kita kembali ke menu lagi. Setelah tes matematika kita lanjut apa lagi, yaitu tes kesemaptaan. Apa sih tes kesemaptaan itu? Mari kita buka. Jadi tes kesemaptaan itu adalah tes untuk mengecek anggota badan. Jadi kita itu di dalam sebuah ruangan itu hanya mengenakan CD atau nandake sempaktis. Kita hanya diperbolehkan menggunakan itu dan hanya dengan nomor seleksi. Minimal tinggi badan itu 160 cm ya, pria ya. Kemudian untuk beratnya 50 kg. Bagi minasang yang mungkin berat badannya 49, sekian dan kurang sedikit, itu sebelum mengikuti tes atau sebelum memasuki ruangan tes kesemaptaan, saya sarankan untuk banyak-banyak minum air putih atau banyak makan. Ketika nanti ditimbang di dalamnya, minasang lebih dari 50 kg. Hai, kemudian tidak boleh berkacamata ya, ini sudah jelas tadi saya terangkan, dan tidak bertato atau bertindi. Jadi nanti seluruh badan itu dicek di tes kesemaptaan ini. Kemudian mengenai fisik itu tidak boleh cacat atau ada yang patah tulang atau tuli, hernia atau penyakit kulit, kaki semper atau kaki O yang benggangnya renggang itu juga tidak boleh, atau X pun juga tidak boleh, atau disfungsi organ tubuh, buta warna, silinder, bekas operasi, bekas kecelakaan, luka bakar, usus buntu karena penyakit, estetika atau penampilan fisik. Dan satu lagi,
Yang tidak boleh yaitu penyakit kulit, misalkan panu, kadas. Itu pun ketika nanti dicek oleh pihak IM Jepang atau Kemenakernya, ketika seleksi ya, panitianya, itu ketika ketahuan minasang bisa gagal dan dipulangkan. Yukoto des. Tes kesemaptaan. Kemudian kita lanjut, setelah tes kesemaptaan dianggap lulus, kita lanjut tes fisik. Jadi tes fisik itu meliputi lari non-stop 3 km dalam 15 menit dilakukan di lapangan terbuka. Biasanya itu dilakukan secara bergerombol. Jadi minasang ketika mengikuti tes fisik ini jangan sampai lepas dari gerombolan. Misalkan sekali mutar, misalkan 3 km itu kalau lapangan umumnya 7,5 putaran. Biasanya kalau sekali berputar itu 30 orang. Jadi ketika akhir atau sebelum peluit disempritkan menit ke-15 itu biasanya ada gerombolan banyak. Kalau ada gerombolan banyak, misalkan ketika lari bersama itu ada 5 orang atau 10 orang, itu biasanya kalau mendekati 15 atau 15 sedikit, kalau mungkin masih diberi toleransi lah lebih 15 sedikit. Jadi minasang saya sarankan ketika berlari untuk bersama-sama dan jangan sampai tertinggal dalam gerombolan itu. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu push up sebanyak 35 kali dengan sikap sempurna ya, ini yang dimaksud. Kedua telapak tangan terbuka atau tidak menggenggam. Ini juga dilakukan secara bersama-sama 35 kali ya. Satu, misalkan semua turun satu, kemudian diangkat itu secara bersama-sama. Haizuki sit up 25 kali sebanyak 25 kali dengan sikap sempurna. Ini ya, dilakukan juga secara bersama-sama hitungannya. Kemudian setelah tes fisik selanjutnya yaitu wawancara. Jadi untuk wawancara ini susunan dokumen asli pada saat wawancara yang harus minasang siapkan di dalam stop map. Kalau nggak salah warna merah ya, kalau nggak kuning warna merah, saya agak lupa. Itu KTP, ada akte, ada KK. Yang kedua ada surat rekomendasi dari RT ataupun RW kelurahan. Yang ketiga ijazah SD asli ya, ini sampai dengan terakhir. Kemudian sertifikat keterangan kerja bagi non teknik yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga ada surat pernyataan dari orang tua atau wali, surat belum pernah magang ke Jepang, kartu kuning dan SKCK, kemudian rapot SMK atau SMA-DS. Next. Kemudian beberapa poin yang pertanyaannya itu dalam rangka menggali apa? Pertama, kemandirian. Kemudian kita juga diharuskan atau pandai-pandai menjelaskan latar belakang keluarga. Kemudian performance, cara bicara, cara duduk, semuanya itu dinilai. Kemudian kita harus memahami tentang program IM Jepang itu seperti apa, lamanya berapa, gajinya berapa, di sana itu seperti apa. Itu minasang bisa cari materinya di internet. Kemudian verbal, cara bicara. Kemudian pengetahuan umum dan wawasan. Pengetahuan umum tentang Jepang juga sedikit-sedikit dipelajari lah nanti atau ditanyakan mungkin. Hai, kita kembali ke menu lagi. Setelah wawancara selesai, kita selanjutnya mengikuti MCU. Ya, ini untuk wawancara ke MCU itu jaraknya kurang lebih, pengumuman wawancaranya 2 mingguan ya, karena kalau nggak salah 2 mingguan. Setelah dinyatakan lulus, kemudian kita MCU. Apa saja yang di MCU? Hai, medical check up dilakukan oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi untuk MCU ini minasang tidak boleh sembarangan MCU di rumah sakit atau tempat-tempat yang minasang inginkan. Tetapi untuk tempatnya ini sudah ditentukan oleh pihak Kemenaker, Dinas Tenaga Kerja beserta IM Jepang. Itu sudah bekerja sama dan menentukan di mana saja tempat yang diperbolehkan untuk mengikuti MCU-nya. Oke. Kemudian tahapan yang menentukan tes yakni tes kesehatan atau medical check up yang meliputi pemeriksaan darah, urine, mata, pendengaran, feses, paru-paru, narkoba, HIV dan AIDS dan lain-lain lah, kurang lebih itu nanti dicek semua. Oke, tidak ada masalah tentang MCU ya. Kemudian kita lanjut lagi ke tes bahasa.
Kita buka. Jadi oleh tim pusat Kemenkerjaan dan IM Jepang, tes bahasa itu meliputi menulis hiragana dan juga ada pilihannya, nanti kita juga disuruh untuk menulis. Kemudian hiragana, katakana, kosakata, kanji dasar, dan level N4 atau N5. Kalau buku yang warna kuning itu dari IM Jepang, Takisuto apa itu namanya, dari bab 1 sampai bab 12 ya untuk tes bahasa Jepangnya. Jadi kalau minasang sudah berada di tes bahasa Jepang ini, untuk sistem gugurnya sudah agak nyaman, karena dari mulai pendaftaran sampai MCO ini, kalau minasang gagal di salah satu ujiannya, minasang wajib mengulangi dari pertama. Tetapi kalau di tes bahasa ini, kalau minasang gagal itu sudah memiliki kesempatan 3 kali. Jadi misalkan gagal tes bahasa pertama, nanti kita menyusul di tes bahasa yang selanjutnya sampai 3 kali. Kemudian setelah tes bahasa dinyatakan lulus, kita melakukan pelatihan tahap 1 atau namanya Peladades. Hai. Jadi di Pelada itu tidak enak-enakan, tidak santai-santai, tapi waktunya sangat-sangat padat. Mulai dari pagi itu FMD atau olahraga, kita lari 3 kilo, push up 25, sit up 25, lari dan sambil nyanyi pula, itu pun FMD ya. Kemudian setelah FMD kita sarapan, mandi, dan lain-lain lah persiapan untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kita itu senam di tempat terbuka dan Rensu Jisuse no Kokoro Game 1-30 itu. Kemudian setelah senam atau Jisuse no Kokoro Game selesai, Sarensu toka namanya, Soto wasurita karena gomenasai. Kemudian mengumpulkan PR, dan nandake persiapan sebelum pembelajaran. Kemudian laporan persiapan pembelajaran ini. Kemudian setelah mulai pembelajaran itu yang pertama kali kalau nggak salah belajar Nihonjitsu atau tentang kejepangan. Kemudian juga belajar kanji, kotoba, dan yongkyu. Kemudian setelah ohiru atau istirahat siang, itu istirahatnya 1 jam, dari mulai jam 12 sampai jam 1. Tapi dari masing-masing pelajaran itu ada istirahat 10 menit. Itu pun untuk yang bertugas atau KKR biasanya untuk melapor untuk pelajaran yang selanjutnya. Jadi jikan nai na hontou ni isogashi desu. Kemudian setelah belajar bab ini ya 1 sampai 25 itu secara beruntun. Kemudian sorenya itu shoji, bersih-bersih mulai setengah 5. Jadi dibagi per grup untuk bersih-bersih. Kemudian ada yang juga belajar mandiri. Kemudian setelah jam 5 TET itu mengambil PR. Kemudian ada yang bertugas juga minta PR. Dan ada juga yang laporan bagi yang memiliki mungde atau masalah. Misalkan bagi mengumpulkan PR-nya ada yang kurang benar, atau misalnya tidak sesuai dengan perintah, itu kan dapat mungde. Nah itu ketika mengambil PR dan sudah dibuka, tahu kalau ada masalah harus segera melapor. Kemudian setelah selesai pembelajaran dan laporan, kita itu diberi waktu untuk istirahat, dan malamnya itu sekitar jam setengah 8 atau habis sisa itu ada jisujigang atau belajar malam secara mandiri, dan kemudian tidur. Kurang lebih seperti itu pelatihan di tahap 1 atau Pelada. Kemudian hal-hal penting yang ketika pelatihan tahap 1 itu: 1. Ujian bahasa Jepang itu 3 kali, dari bab 1 sampai bab 12, bab 13 sampai bab 17, dan bab 18 sampai 25. Jadi jika minasang gagal di salah satu ujian bahasa ini, minasang dinyatakan gagal dan harus pulang. Nanti kemudian mengulang Pelada dari awal lagi. Jadi saya sarankan bagi minasang kalau sudah masuk di Pelada, benar-benar mau mengikuti program IM Jepang ini, saya sarankan untuk bersungguh-sungguh mengikuti program ini karena sangat mubazir waktu, uang, tenaga, dan sebagainya. Kemudian MCO juga diadakan lagi ketika di Pelada. Kemudian untuk tanda tangan kontrak itu di
pelatihan tahap 1. Jadi minasan nanti diberikan jenis kerja apa dari sensei, disuruh memilih maksimal 3. Tapi kalau tidak ada kecocokan dari minasan, misalkan ditentukan sensei, wah ini tidak cocok orang ini, biasanya itu nanti dipilihkan sensei jenis kerja yang lain. Jadi oke, setelah pelatihan tahap 1 selesai, kemudian kita dirumahkan untuk beberapa bulan. Itu diberi PR yang tebalnya sungguh luar biasa. Minasan disuruh mengerjakan PR itu, tapi gampang, nggak perlu banyak pikir, tapi banyak sekali. Kemudian pelatihan tahap 2 ya, kita mulai. Hai, kurang lebih sama dengan pelada, atau bedanya di pelatnas itu ada PR purinto atau print. Jadi begini minasan, ketika di pelada itu dari pagi sampai sore sudah ada pembelajaran. Di pelatnas pun sama seperti itu. Tetapi untuk di pelada itu tidak ada PR purinto. Kalau di pelatnas itu ada PR purinto. Jadi PR-nya itu seperti print-printan atau fotokopi. Nanti kita hanya melingkari jawabannya A, B, C. Tapi melingkarinya ini harus lurus. Kalau ada coretan sedikit, kalau ada yang kurang pas atau tipikal, itu minasan bisa kena penalti. Dan menulis sesuai dengan perintah senseinya, biasanya ini orang Jepang, itu disuruh nulis apa sebanyak 3 kali. Jadi ini cukup daiheng nih, jadi minasan harus berhati-hati. Hai Sugi, di pelatihan tahap 2 juga ada perlengkapan Shopatsu. Kalau di zaman saya, ini untuk perlengkapan Shopatsu disediakan oleh panitia dan saya hanya cukup membayarnya dengan biaya kurang lebih 3 jutaan itu ya. Kalau minasan mungkin dari rumah atau pelada itu biasanya diarahkan oleh senseinya masing-masing, mau disiapkan oleh panitia atau mau disiapkan dari sendiri. Tapi saya sarankan minasan menyiapkan sendiri, karena barang-barang yang minasan suka itu bisa minasan masukkan di kopernya itu. Kalau dari panitia itu kita tidak boleh memilih-milih karena semua barangannya itu random. Ini persediaan ini, jadi mau tidak mau harus saya gunakan itu, suka tidak suka seperti itu. Baik, kemudian visa juga ini di pelatihan tahap 2. Kemudian di pelatihan tahap 2 juga pelatnas itu ada MCU ketika pertama atau awal-awal masuk di pelatihan 2. Kemudian sebelum pemberangkatan itu juga ada MCU lagi. Kemudian juga ada vaksin itu untuk tiket pesawat itu sudah dibelikan oleh IM Jepang atau perusahaan penerima. Jadi minasan tidak perlu memikirkan uang untuk beli tiket pesawat. Itu kurang lebih pelatihan di tahap 2. Kemudian kita mulai dari pemberangkatan atau Shopatsu. Untuk pemberangkatan itu di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian penerbangan itu sekitar jam 23.30 atau setengah 12 malam. Jadi minasan walaupun sudah sampai di bandara jam 5, itu harus menunggu kurang lebih 6 jam untuk bisa berangkat menuju pemberangkatan ke Jepang. Jadi agak lama. Nanti di sana juga diberi makanan, tapi ya mungkin kurang bagi minasan yang suka lapar. Tapi sebelum pemberangkatan juga nanti dikasih roti sama minuman, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian setelah perjalanan kurang lebih 8 jam sampai di Jepang itu kisaran jam 9 pagi, karena waktu misalkan jam 12 berangkat ya, 12 sampai jam, kalau 7 jam 8 jam itu kan kurang lebih jam 8 pagi, itu kan waktu Indonesia Barat. Kalau di Jepang itu sudah jam 10 karena Jepang lebih awal 2 jam dari Indonesia. Kemudian setelah di bandara kita dibariskan, kemudian membuat Zairyo kado atau kartu tanda pengenal Jepang. Kemudian setelah keluar dari bandara, kita menunggu jemputan untuk pelatihan di training center selama 1 bulan. Kita tinggal menunggu jemputan di bandara, kemudian ke training centernya. Kita ke menu. Selanjutnya setelah kita sudah berangkat,
Ini kita sudah berada di bandara dan menuju ke training center selama 1 bulan. Itu di training center ngapain aja? Mari kita buka. Coba mati. Kembali ke menu dulu. Pelatihan di training center. Hai, ini dia. Jadi di training center itu berbeda sekali dengan di Plada maupun di Platnas. Di training center tidak ada FMD seperti olahraga, lari-lari, push up itu tidak ada. Oh, enak sekali di training center itu. Kemudian bangun tidur, biasanya kalau di Platnas bangun tidur itu jam 4 harus baris di lapangan. Kalau di training center itu bangun tidur bagi yang muslim itu ya sholat subuh, bagi yang tidak muslim itu biasanya bangun sampai setengah 6, jam 6, kemudian baris di depan Sokudo atau di depan kantin untuk antri sarapan. Kemudian belajarnya itu di kelas langsung sama dengan orang Jepang des. Berbeda ya, kalau mungkin di pelatihan daerah maupun Platnas itu fasilitasnya kurang memadai lah atau kurang bagus, tapi kalau di Jepang di training center ini fasilitasnya sungguh luar biasa. Nanti bisa minasang rasakan sendiri seperti apa fasilitasnya. Kemudian di sini juga ada MCO, jadi minasang harus hati-hati dan kalau bisa tolong dijaga kesehatannya dengan baik, karena jika minasang gagal di MCO, minasang juga bisa dipulangkan. Kemudian dan lain-lain. Jadi di pelatihan training center itu minasang dibekali belum terjun ke perusahaan itu cara makannya orang Jepang, cara menggunakan sumpit, terus masakan Jepang itu seperti apa nanti dikenalkan di training center. Terus berhubung penggunaan toilet di Jepang sama di negara kita sendiri itu berbeda, nanti juga diajari cara menggunakan toilet di Jepang. Hai, setelah itu 1 bulan di training center selesai, kita terjun ke perusahaan masing-masing dan di sana kita bekerja selama 3 tahun. Itu adalah tahapan pertama 3 tahun. Jadi jika minasang menginginkan, wah saya betah tinggal di perusahaan ini, saya ingin bekerja di sini, minasang bisa menambah 2 tahun asalkan perusahaannya juga mau menerima minasang. Jadi ketika mau menambah 2 tahun lagi, itu antara perusahaan dengan pemagang harus sama-sama memiliki keinginan bisa bertahan lagi 2 tahun. Hai, selesai des. Hai, minasang, itulah tadi prosedur atau tahapan-tahapan mengikuti proses magang IM Jepang. Bagaimana? Apakah cukup sulit atau teheng? Kalau menurut saya sih, pertama memang terlihat teheng. Tetapi program ini itu kan dilakukan secara orang banyak, jadi temannya juga banyak. Ketika menghadapi atau melalui masa-masa pelatihan, lari bersama atau berjuang bersama, itu rasanya lebih ringan ketika kita melakukannya bersama-sama dengan teman. Jadi bagi minasang yang ingin mengikuti program IM Jepang, Ganbatte kudasai. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, nanti sebisa mungkin saya jawab di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.